Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fauzi dengan NIM 22050974103 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi 2022 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang server DNS. Kita akan mempelajari tentang server DNS. Tujuan kita untuk mempelajari server DNS yaitu ada 3: memahami fungsi DNS, memahami cara kerja DNS, dan mensimulasikan DNS server dengan Cisco Packet Tracker. Oke, di sini ada teorinya. Apa itu DNS? DNS itu Domain Name Server, atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator dengan Internet Protocol Address. Normalnya, untuk mengakses internet, Anda perlu mengetik IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan sebab ini artinya Anda perlu memiliki daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan dimasukkan secara manual. NS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkan ke dalam bilah alamat. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalkan Anda ingin mengakses Google, alih-alih menulis 172.217.0.142 ke dalam bilah alamat. Anda tinggal memasukkan alamat google.com. Kemudian ada fungsi DNS. Dari penjelasan apa itu DNS, Anda pasti sudah bisa mengira bagaimana sebetulnya DNS berfungsi. Namun, supaya lebih jelasnya, berikut dijabarkan 3 fungsi DNS. Yang pertama, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Bagian-bagian DNS. Prinsip dasar cara kerja DNS adalah dengan cara mencocokkan nama komponen URL dengan komponen IP address. Setiap URL dan alamat IP memiliki bagian-bagian yang saling menjelaskan satu dengan yang lain. Satu perbedaan kentara adalah kode perpustakaan mulai dari depan. Di sisi lain, kode yang berlaku pada DNS diurutkan dari belakang. Maka dari itu kita akan menjalankan bagian-bagian DNS ini di belakang. Berikut penjelasan lengkapnya seperti ini. Root level domain merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya ia terwujud tanda titik di bagian paling belakang sebuah URL. Top level domain adalah ekstensi yang berada di bagian depan root level domain. Terdapat 2 jenis TLD yang umumnya dipakai, keduanya yaitu generic top level domain dan country code top level domain. GTLD biasanya menjelaskan sifat institusi dari pemilik web. Katakanlah situs web untuk tujuan komersial biasanya memiliki ekstensi .com, lalu .edu untuk institusi pendidikan, dan .gov untuk lembaga pemerintahan. Di sisi lain, CCLTD merupakan ekstensi yang menjelaskan asal negara dari pemilik situs. Misalnya akhirannya .id untuk website Indonesia, atau .au untuk Australia, atau .uk untuk Inggris, dan sebagainya. Second level domain adalah nama lain untuk domain itu sendiri. Ia sering digunakan sebagai identitas institusi atau branding dalam kasus URL nwikipedia.org. Yang dimaksud SLD adalah Wikipedia.
Third level domain atau subdomain merupakan bagian dari domain utama yang berdiri sendiri. Apabila domain diibaratkan sebagai rumah, subdomain adalah salah satu ruang khusus di rumah itu sendiri. Hostname, atau bisa disebut juga dengan skema, ini merupakan bagian yang mengawali sebuah URL. Bagian ini menunjukkan sebuah fungsi dari sebuah website atau halamannya. Contoh paling banyak digunakan yaitu HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. Kemudian cara kerja DNS. DNS bekerja dalam tahap-tahapan dimulai proses meminta informasi atau query DNS. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS recursion, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Berikut adalah penjelasan soal cara kerja DNS. Seperti ini. Macam-macam DNS. Informasi yang diminta pengguna dalam sistem DNS disebut dengan DNS record. Ada beberapa jenis informasi yang bisa diminta dalam sistem DNS. Berikut adalah 10 DNS record yang paling sering dijumpai. Yang pertama ada A record, yang kedua ada AAA record, yang ketiga MX record, yang keempat CNAME record, kelima ada NS record, keenam PTR record, ketujuh catatan CERT, ke-8 ada SRV record, 9 ada TXT record, dan ke-10 ada SOA record. Percobaan yang pertama ada skenario dalam percobaan ini kita akan menyertakan file server dan web server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan alamat IP menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server. Oke, langkah percobaannya yang pertama buatlah skema jaringan seperti gambar di atas, seperti ini. Dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan pada PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server, web server, dan FTP server. Oke, langsung saja kita praktikan. Di sini saya sudah mempunyai skemanya. Yang pertama PC 1, kita ke desktop, command prompt. Langsung di sini kita ketik untuk menghubungkan ke DNS servernya. Ping 333333 dan oke, kita tunggu. Oke, berhasil. Kemudian kita hubungkan ke web server dengan ping 434343 1. Berhasil. Kemudian dengan FTP servernya kita dapat menghubungkannya dengan cara ping 434343.2. Oke, berhasil ya. Kemudian ke PC 4-nya. Telepon ping 333333.1. Kemudian ke web server ping 434343.1. Untuk ke FTP servernya yaitu ping 434343.2. Oke, berhasil. Kemudian ke laptop. Ping 333331. Sama seperti sebelumnya.
Ini untuk web server. Ini untuk menghubungkan ke FTP server. Oke, berhasil. Kemudian ke smartphone. Oke, berhasil untuk ke DNS servernya. Sekarang untuk ke web server. Ini 4343. Kemudian berhasil. Kemudian ke FTP server. Ini 4343. Oke, berhasil. Kemudian aktifkan servis DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. DNS service DNS on. Di sini ada ppjarcom.com dengan tipe record dan IP-nya 43 dan lain-lain. Oke, lanjut. Pada PC pertama dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. nslookup jarcom dan nslookup www.jarcom. Oke. PC pertama nslookup jarcom.com. Oke, sudah keluar servernya untuk servernya. Kemudian nslookup www.jarcom.com. Oke, sudah keluar juga untuk PC pertama dan kemudian ke laptop tadi. Laptop sama nslookup jarcom.com. Oke, udah keluar juga. Terus nslookup lookup www.jarcom.com. Oke, udah keluar ya servernya. Kemudian pada PC 1 dan laptop buka aplikasi web browser dan tulis jarcom dan di PC pertama. Lalu kita klik desktop terus ke web browser ini. Oke, ini gitu. Lalu ketik ini kita ketik jarcom.com, enter. Nah, berhasil. Kemudian www.jarcom.com. Oke, berhasil. Kemudian ke laptop. Oh, sorry. Ke desktop ke web browser. URL kita coba www.jarcom dulu. www.jarcom.com. Oke, berhasil. Kemudian jarcom.com. Oke, berhasil. Kemudian yang kelima, pada PC pertama dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. ftp.jarcom.com.
Versi pertama. Bisa dipakai. ns lookup ftp.com. Oke, require ini. Kemudian lalu laptop juga di sini. ns lookup ftp.com. Oke, bisa juga. Lalu yang terakhir ada buat koneksi ke server FTP dari PC 1 dan laptop dengan perintah sebagai berikut. FTP sama ftp.com. Oke, di sini kita disuruh memasukkan username. Saya akan memasukkan username saya dan kemudian password. Nah, berhasil. Login, passive mode on. Kemudian di laptop ftp.com. Oke, di sini sama seperti tadi, disuruh memasukkan username dan password juga. Oke, passive mode on. Oke, selanjutnya kita mempelajari tentang server web. Tujuan untuk mempelajari server web ini yang pertama yaitu memahami fungsi web server dan cara kerjanya. Kedua, mengenal HTML. Dan ketiga itu mensimulasikan web server dengan Cisco Packet Tracker. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umum dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Ini ada fungsi server web. Jadi selain berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses permintaan HTTP yang dikirimkan oleh browser, secara umum beberapa fungsi web server adalah sebagai berikut. Yang pertama, menceritakan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan, membersihkan penyimpanan cache dan modul yang tidak terpakai. Dan ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap permintaan HTTP yang dikirimkan browser. Namun, jika dipisahkan berdasarkan pengertian web server sebagai hardware dan web server sebagai hardware, maka fungsinya sebagai berikut. Yang pertama, server web sebagai perangkat keras. Web server, untuk membedakannya saya gunakan awalan kapital. Bertugas menjadi tempat penyimpanan skrip, gambar, maupun konten halaman website. Web server harus dapat diakses dari seluruh wilayah yang mempunyai koneksi internet. Dan kedua, ada server web sebagai perangkat lunak. Selain tempat penyimpanan, fungsi web server adalah sebagai perangkat lunak yang melayani permintaan browser. Ada banyak web server yang saat ini tersedia. Salah satunya adalah Apache. Ketiga, ada server web produk. Selain 5 besar web server pada tabel di bawah ini, ada banyak sekali layanan yang ditawarkan oleh Oracle, Salesforce, IBM,
Servers, Unicorn, Zope, Kestrel, Jetty, dan masih banyak lagi. Seperti yang kita lihat, tabel produk dan vendor web server. Tabel di atas merupakan tabel presentasi penggunaan web server yang digunakan oleh banyak website di internet. Sebagai yang dapat Anda lihat, Apache paling banyak digunakan, yaitu sekitar 48,5% dibandingkan dengan web server lainnya. Survei dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai poin berikut, yaitu yang pertama, teknologi yang digunakan pada halaman website. Yang kedua, hanya melibatkan 10 juta website teratas berdasarkan peringkat yang disediakan oleh Alexa rata-rata selama 3 bulan. Ketiga, tidak termasuk subdomain. Oke, keunggulan masing-masing website server. Daftar berikut merupakan keunggulan dari 5 besar web server yang digunakan di seluruh dunia. Oke, ini beberapa web server. Apache, NGINX, ISS, dan server web Lightspeed. Di mana Anda bisa mendapatkan layanan web server? Anda bisa menjalankan layanan web server pada server lokal jika hanya untuk coba-coba. Caranya, Anda dapat mengunduh file instalisasi web server kemudian meletakkannya di komputer lokal Anda. Akan tetapi, jika menggunakan cara ini, Anda tidak dapat mengaksesnya dari mana saja kecuali jika Anda mempunyai alamat IP dinamik. Kemudian ada HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Disebut hypertext karena di dalam HTML, sebuah teks biasa dapat berfungsi lain. Kita dapat membuatnya menjadi link yang dapat dipindahkan dari satu halaman ke halaman lainnya hanya dengan mengklik teks tersebut. Kemampuan teks inilah yang disebut hypertext. Walaupun pada implementasinya nanti tidak hanya teks yang dapat dijadikan link. Pengertian HTTP dan HTTPS. HTTP adalah protokol jaringan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi kolaboratif dan menggunakan hypermedia. Pengertian lain dari HTTP adalah kumpulan aturan untuk mentransfer file, teks, gambar, suara, video, dan semua file multimedia lainnya di World Wide Web. Kemudian HTTPS adalah versi aman dari HTTP yang dilapisi SSL atau TLS sebagai protokol komunikasi data di World Wide Web. Dengan protokol HTTPS memungkinkan komunikasi data antara web client dan server web terenkripsi. Port yang digunakan pada HTTPS adalah 443. Cara kerja HTTP dan HTTPS. HTTP adalah protokol untuk komunikasi dan antara klien dan server. Sebuah klien melakukan permintaan atau request dengan menggunakan ke port tertentu, biasanya port 80 ke sebuah server web hosting. Secara singkat, berikut cara kerja protokol HTTP. Klien HTTP membuat persambungan dengan klik tautan hyperlink atau mengetik URL pada browser dan mengirimkan permintaan dokumen ke server web hosting. Daemon HTTP di server web hosting tujuan menerima permintaan dan mengirim kembali file yang diminta atau file yang terkait dengan permintaan tersebut kepada klien HTTP. Selanjutnya itu percobaan. Yang pertama skenarionya. Dalam percobaan ini kami akan menyertakan server web yang dapat diakses oleh PC klien. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dinamis
RIP dan jaringan DCHP di atas jaringan wireless dengan skema sebab berikut. Ini langkah percobaan yang pertama yaitu buatlah skema jaringan seperti gambar di atas seperti ini dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan PC1, PC4, laptop dan smartphone dapat tersambung dengan web server 43. Coba langsung kita hidupkan desktop command prompt ping 43.43.1. Oke, berhasil. Terus ke PC4 desktop command prompt ping 43.43.1. Oke, berhasil. Kemudian laptop desktop command prompt ping 43.43.1. Oke, berhasil. Kemudian ke smartphone desktop command prompt ping 43.43.1. Oke, berhasil. Kemudian nyalakan servis HTTP di komputer web server, kemudian edit file index atau ini sendiri. Web server. Oke. On ya. Kemudian ini sudah saya ubah. Sini. Salin aja, terus tempel di sini. Terus save. Hilang. Kemudian ke PC pertama dan laptop, buka aplikasi dulu kan. PC pertama, web browser, ketik 43.43.1. Oke, berhasil ya. Kemudian di laptop web browser, ketik 43.43.1. Oke, berhasil juga. Itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.